Oke, kita langsung melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Nurholis. Tadi pertanyaan saya menggantung, Pak. Kalau bicara soal per hari ini ya, waktu Indonesia, berarti ini kan akan diberlakukan gencatan senjata. Tapi gencatan senjata ini diberlakukan memang sifatnya permanen atau hanya dalam jangka waktu tertentu saja? Ya, jadi gencatan senjata ini direncanakan 4 hari. Terhitung hari ini, pukul 7 waktu setempat. Dan pihak Hamas sendiri menyatakan bahwa gencatan senjata ini bisa saja diperpanjang. Namun pihak Israel sudah menekankan bahwa mereka akan terus melanjutkan perang. Bahkan Netanyahu menyatakan bahwa, Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan bahwa Hamas harus dihancurkan dan perang tidak akan berhenti sampai Hamas dihancurkan. Kenapa 4 hari itu dipilih? Kenapa jeda waktunya untuk gencatan senjata itu 4 hari dipilih? Ini sebenarnya ini tawaran Hamas sebelum terjadinya serangan darat Israel. Jadi Hamas mengklaim bahwa sebenarnya Israel itu kalah total karena sebenarnya apa yang dimintakan oleh Hamas sebelum terjadinya serangan darat itu sama persis dengan tawaran atau kesepakatan gencatan senjata saat ini. Sehingga ini makin menegaskan bahwa operasi Israel baik udara maupun darat itu gagal untuk membebaskan sandera Israel yang ada di tangan pejuang Palestina. Jadi Israel yang bisa mereka lakukan hanya menghancurkan infrastruktur, membunuh rakyat sipil yang saat ini jumlahnya sudah hampir 15.000 jiwa yang tewas, warga sipil, lebih dari 10.000 anak-anak dan kaum perempuan. Bukan hanya itu, ada sekitar 7.000 warga yang belum diidentifikasi. Mereka tertimbun, ada yang masih berserakan di jalan, dan ada lebih dari 36.000 jiwa yang luka-luka. Jadi Israel sama sekali dalam perangnya ini mereka tidak berhasil mewujudkan misinya untuk membebaskan sandera. Dan sebagai bukti bahwa Israel sebenarnya kalah perang adalah bahwa Israel tidak berani merilis berapa jumlah, atau mereka tidak punya informasi berapa sebenarnya jumlah pejuang Palestina yang berhasil mereka tewaskan atau mereka tangkap gitu. Sementara pihak pejuang Palestina mereka selalu mengumumkan bahwa berapa jumlah korban tentara Israel yang luka, yang tewas, dan pihak Al-Qassam merilis beberapa waktu yang lalu, artinya per tadi malam waktu setempat, itu merilis ada sekitar 335 tank Israel dan persenjataan tempur termasuk tank dan senjata berat Israel yang bisa dihancurkan oleh pejuang Palestina. Jadi memang kerugian di pihak Israel sangat besar. Oke, tapi kalau melihat secara historikal begitu, ketika ada perang di wilayah Gaza, itu kan selalu kita dengar ada gencatan senjata, selalu ada gencatan senjata. Nah, tapi kalau melihat lagi pada sejarah, apakah gencatan senjata seperti ini bisa sebenarnya membuka ruang komunikasi, ruang perundingan atau ruang dialog begitu ya, untuk menghentikan secara permanen? Sebenarnya kalau sebelum kita menuju apakah ini permanen atau tidak, sebenarnya yang perlu dipikirkan apakah ini bisa ditepati atau tidak. Jadi gencatan senjata selama 4 hari ini apakah bisa ditepati oleh khususnya pihak Israel, karena Israel selalu melanggar gencatan senjata, selalu melakukan dia merasa di atas hukum internasional. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya gencatan senjata ini rencananya kemarin Kamis, tapi kemudian molor jadi hari Jumat. Dan oleh Israel ini digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan bombardir habis-habisan, khususnya di utara, tengah, dan bahkan selatan. Jadi sebenarnya di jalur Gaza itu tidak ada kawasan aman, karena Israel mengklaim bahwa selatan itu menjadi tempat pengungsian warga Palestina. Nyatanya ada 47% korban yang tewas itu ada di selatan Gaza. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada wilayah aman di jalur Gaza. Oke, nah itu untuk potensi, apakah memang rencana gencatan senjata ini akan disepakati atau tidak oleh Israel? Ya tentu disepakati. Tentu disepakati, tapi di lapangan bagaimana, apakah itu bisa ditepati atau tidak? Yang jelas Israel belum sudah menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk melanjutkan perang ini 2 bulan ke depan. Oke, baik. Nanti kita lihat sama-sama apakah Israel mematuhi gencatan senjata. Kalau waktu kembali Jakarta kita ikut jam 11 nanti ya. Oke, baik. Pak Nurholis, terima kasih atas waktunya sudah hadir bersama kami di studio.